menindaklanjuti pengaduan petani Desa Kedung Dowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini harus menelan pahit dan kecewa. Lantaran puluhan hektar sawah para petani gagal panen dikarenakan tidak bisa mengairi sawahnya dan harus membayar ratusan ribu rupiah. Itu pun hanya sedikit. Hal inilah yang dianggap para petani menjadi bulan-bulanan dan menjadi sapi perah para kelompok yang berkepentingan. Senin, 25 September 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari rekan-rekan media Arjuna News ya, bapak-bapak ini ya, para petani ya Pak ya. Jadi menindaklanjuti ya Pak ya, keluhan para petani khususnya Desa Kedung Dowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang mana beberapa kali terjadi atau tidak sesuai yang menjadi keinginan masyarakat petani khususnya ya, untuk mengairi sawahnya atau ladangnya. Nah, di sini tentunya yang menjadi pertanyaan dengan masyarakat tani khususnya yang di Desa Kedung Dowo. Nah, hal ini dari awal atau HIPA yang menjadi tunjukkan dari petani yang membawai beberapa sublok. Nah, di sini HIPA Zam-Zam ya, sesuai dengan kesepakatan atau kewajiban dari awal tentang pengairan untuk sawah di lahan pertanian itu. Ini bagaimana sih, bisa diceritakan? Artinya dari kewajiban petani dan kewajiban pengurus HIPA sendiri, terus juru air kepada petani khususnya untuk di ketua HIPA ini bagaimana secara kewajiban, Pak? Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Haji Irfan. Haji Irfan ya, gimana Pak? Saya itu punya lahan, ya, warisan dari mertua. Ya, punya istri saya, iya, masuk Desa Kedung Dowo. Karena tidak ada air, karena dipersulit oleh subbulok yang sampean baru yang namanya Pak Santawi, sama saya disewakan kepada keluarga saya. Tapi mau ngambilnya air, ngambil ke Desa Ketuan, ke subbulok Desa Ketuan. Itu sudah berapa tahun seperti itu, bukan hanya satu panen dua panen. Seharusnya bukan ke subbulok Ketuan, ke Kedung Dowo sendiri. Nah, itu loh. Selama berapa tahun? Aduh, bertahun-tahun sudah, bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Makanya saya malas untuk bertani seperti itu. Tidak pernah lakukan teguran ke seblok? Lah, sudah Pak. Terus jawabannya? Lah, ya, tidak cukup airnya. Kok bisa tidak cukup? Debit air lebih. Ya. Lah iya. Air lebih sebenarnya. Yang sebenarnya airnya kan lebih. Ini kan di depan. Lahannya Jevan ada berapa? Kurang lebih ukurannya 250 lah. Kurang lebihnya lah. Tapi sublok yang pertama cukup. Tapi sublok pertama cukup. Mulai dari dulu cukup itu loh. Mulai dulu. Berapa Artinya sublok? air itu dapatnya dari dam sampean baru apa lama? Sublok lain. Ngambil dari sublok lain. Usaha kepada sublok lain Desa Ketuan. Karena tidak diberi air. Karena tidak diberi air dengan sublok sendiri yang seperti itu. Di desa sendiri ya? Iya, di desa sendiri. Kira-kira kalau pakai uang beli itu dikasih air, Pak? Loh, katanya tidak ada airnya. Sublok itu sangat tidak pantas kalau seperti berbahasa tidak ada air. Untuk sawah yang lain bisa gitu loh. Ada apa ini loh? Ada apa? Padahal kalau pemilihan sublok, saya yang datang, yang nyoblos kan seperti itu kan. Sublok apa itu, di mana itu? Ya yang sampean baru ini. Yang Santawi ini ya? Iya. Ketua subloknya Santawi. Iya, kumpul dengan si Pak Marsuto. Punya saya di depan, Pak Marsuto di belakangnya. Pak Marsuto? Ini. Oh. Berapa orang, Pak, yang tidak dikasih air selain sampean? Loh, termasuk ini di belakang rumah saya ini. Nggak dikasih Pak juga? Hedi, sampai Berapa sekarang tahun, Mas? dikasih. Hampir. Yang kurang enak ya. Iya. Gini. Saya dulu sejak zamannya Pak Saru. Pak Saru. Maaf saja ya.
Sebelumnya. Ya, saya selalu sukses. Sejak Pak Santawi ini yang ngurusi, saya gagal panen terus. Gagal nggak pernah sukses. Itu pun kalau sukses ya, musim penghujan. Baru bisa sahabat Baru. Badar, bukan sahabat ada hujan. Iya, itu. baru sukses saya kalau musim hujan. Baru bisa. Iya, tapi Ini. untuk masa-masa sekarang, maaf saja, saya nggak pernah sukses. Malahan kalau sampai nggak percaya, bisa cek di lapangan. Masa segini sudah berbuah? Bukan berbuah gitu, merah. Artinya kekurangan air. Mati, Iya. mati, termasuk belum itu. mati, bukan berbuah. Kalau sekian kan mati biar. Segini. Kekurangan air tersebut pernahkah disampaikan kepada ketua Sublok, Mas? Saya nggak pernah. Saya gini, saya kalau mau mengairi air ya, saya konfirmasi dulu Sublok lewat telepon. Saya tanya, ini kapan mau diairi Pak? Saya bilang gitu. Pas hari Rabu itu nggak diairi sampai selesai. Saya tanya, saya mungkin hati berbicara. Mungkin karena saya nggak ada ngisi uang, mungkin nggak diairi. Oke lah, saya ngasih uang. Saya tanya, saya datang ke rumah, loh itu nggak diairi. Alasannya, wah, surang nggak cukup ada. Oke, saya kasih uang. Itu berapa itu? Satu kali masuk yang ukuran 900. Kan sawah saya kan 2 hektar, yang 900 itu ditanami jagung. Saya tanya 300, saya kasih 400 Pak. Dia minta 300, saya kasih 400. Siapa yang minta itu? Subloknya itu. Sebelumnya saya tanya. Jelas itu minta ya. Itu kalau zamannya dulu 300, zamannya ibunya kamu itu 300. Saya kasih 400. Saya kasih 400 asalkan ditorap, saya bilang gitu. Artinya diairi ya? Iya, bercabut diairi. Oke. Setelah jelang waktu berikutnya itu nggak diairin. Saya telepon lagi. Loh, kapan mau diairin? Air terakhir katanya. Air terakhir. Oke, air terakhir diairin. Itu pun hanya dapat 1 lokek. Loh, kok cuma dapat 1 lokek? Enggak semua. Enggak semua. Ya. Enggak semua enggak diairi, cuma 1 lokek yang diairin. Saya tanya, "Loh, ini kok enggak diselesaikan? Kan uangnya sudah," saya bilang gitu. Tapi apa alasannya? Ini enggak cukup. Saya bilang saya marah. Ya enggak cukup, wong sampai saya dikasih air terakhir. Sebentar dulu Mas, tak potong sebentar dulu. Iya. Berbicara tadi, untuk mengairi lahan tersebut kita harus membayar, mengeluarkan uang. Sebelum petani-petani sebelumnya di Sublok tersebut, apakah sudah ada misalnya rapat setempat antara petani ini, kesepakatan bersama yang dibikin apabila air yang masuk ke lahan seseorang, petani satu persatu ini harus mengeluarkan uang? Apakah sudah ada rapat atau sudah ada kesimpulan di situ secara petani bersama? Saya tidak pernah, Mas. Tidak pernah dengar kayak gitu. Masalah itu tidak ada, tapi namanya soal-soal air ke sawahnya petani itu tidak bisa ditutupi. Masyarakat petani udah tahu, yang tidak ada uangnya tidak masuk air. Iya. Sampai kapanpun tak mungkin masuk air. Jangankan petani itu, saya petani yang paling akhir Buah Naga 1 tahun minta 1 kali bayar kok 150. Tapi permasalahannya gini Pak Haji. Itu anunya, pompanya itu. Ya, tapi permasalahannya gini Pak Haji, kami sangat miris sekali dengan Bapak ini. Haidi. Bapak Haidi. Ketika Bapak Haidi sudah menanam jagung yang usianya sekian hari dan ingin mendapatkan air. Pertama kali sudah telepon. Dijanjikan oke airnya per hari ini. Ternyata tidak ada. Telepon lagi kedua, Mas Suhaidi ini malah mengeluarkan uang untuk mendapatkan air. Tapi ternyata setelah diairi, air tersebut ternyata hanya tidak nyampe separuh, hanya 1 lokek. Itu loh sudah selesai. yang menjadi persoalan di sini. Ini lagi ya. Yang sekarang. Tunggu Pak Haji, harapan Mas Suhaidi sendiri kepada Sublok yang sekarang ini bagaimana? Ya, kalau maaf saja ya, kalau saya hanya menunggu Santawi, ya ambles. Saya sebagai petani. Harapan ini gimana? Ya harus diberhentikan. Maaf saja harus berhenti. Harapan saya ya pribadi harus berhenti. Karena merugikan gitu. Ya memang sangat merugikan Mas. Kepada masyarakat tani ya, bukan sampean gitu. Bukan, banyak petani banyak yang rugi. Nah, terus saya dapat fakta di lapangan. Itu setiap orang petani melapor pasti dikasih air pertama. Tapi kalau jagungnya sudah tumbuh, hampir berbuah, hampir membuah hasil, tak beri air sampai mati, diarit, dikasih sapi. Semua banyak. Satu persatu saya datangkan petaninya. Itu. Semua seperti itu. Pertama dikasih. Kalau sudah mau berbuah, sampai mati. Tidak ada teguran, Waduh.
Ada melaporkan kepala desa. Ada itu video kan sampai melapor kepala desa. Katanya kepala desa suruh lapor lagi ke Santawi. Nah, sampai sekarang tidak dikasih air, padahal kepala desa nyuruh. Dan kan ada videonya itu petani. Katanya kepala desa saya suruh lapor Santawi, sampai lapor Santawi tidak dikasih air. Sekarang yang saya tanyakan, apa Santawi apa Pak Hafid yang jadi kepala desa Kedungdowo? Coba dulu sebentar lagi ini dulu kepada Mas Hafid lagi. Ya, Mas Hafid, Mas Aidi, soalnya sepertinya menarik sekali sih seperti yang pertama tadi itu. Kemungkinan sawah Mas Haidi ini tadi kan ada telepon kedua baru diairi. Alasannya air ini tidak kurang, akhirnya ada diairi, akhirnya diairi hanya bukan separuh saja sih. Satu petak. Kemungkinan ini ada gangguan dari jalur jalannya air atau bagaimana, letak sawahnya itu jauh dari pintu air seperti itu Mas Edi. Kalau masalah letak sawah, saya itu di pintu air, di pintu katanya orang Matur, nendang sudah keluar air masuk ke lokasi. Berarti di situ tidak ada kendala sih sebenarnya. Di depan saya. Seandainya kalau secara normal dikirim air tersebut adalah akan full seperti itu. Lebih dari full. Terus di sampingnya ini dan setiap tahun ini bukan di sampingnya ini petani sama juga satu lokasi. Torak terus. Si ini yang harus dibantu jagungnya supaya makmur. Ada orang ini 3 kali yang pinggirannya. Sebelahnya. Iya sebelahnya Polong Tabun ini. Apa keadilannya gimana? Mungkin Mas, saya pribadi beranggapan mungkin saya kurang banyak BPS. Mungkin ini cuma asumsi saya. Mungkin kurang banyak mungkin. Bebennya sekarang sih mate. Jadi ini mate. Mate boleh, mate per setiap tahun. Bermusim-musim lah artinya. Dulu pernah kasus dulu seperti itu juga. Dulu kasus juga seperti itu. Sampai itu yang nangani, sampai itu sobloknya itu siapa? Ketua HIPA-nya Pak Latif. Sampai Pak Latif datang sendiri dulu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Mas pakai air yang dari mana? Langkahnya menyedot pakai air yang dari mana? Enggak. Saya biarkan Mas mati. Biarkan mati aja Mas. Mati sampai sekarang. Ada punya ada lokasinya juga enggak ditanami sampai sekarang. Jadi bentung aturannya. Pokoknya intinya harus diberhentikan tidak hormat berdasarkan perjanjian dan berdasarkan petani banyak korban. Ini punyanya Pak Marsuto ini. Enggak perlu ditunda lagi. Ini Pak Marsuto gimana tanggapan Pak Marsuto menyikapi keluhan petani yang ada di subblok Zam-Zam Desa Kedungdowo ini seperti ini Pak Sam? Kalau saya menanggapi seperti ini semuanya hal yang terjadi seperti ini. Kesalahan kepala desa dengan ketua HIPA. Karena selama ini tidak ada kejelasan. Contoh, yang saya katakan itu ada kejelasan seperti ini. Seandainya ada reka-reka sampean baru, seperti halnya sampean lama. Kalau sampean lama, itu tanaman ke-1 250.000. Kedua 200.000. Ya. Ketiga ini 200 kalau tidak keliru. Tapi kenyataan di lapangan ini kalau subblok diberi menurut peraturan HIPA 250 ini menggerutu. Selain daripada itu, makanya saya minta dijadikan suatu keputusan. Setiap mengairi air, ini sampean lama ya, mengairi tanah sawah, ini juga harus dijadikan suatu keputusan di peraturan kehipaan. Per hektar berapa? Maksudnya sumbangannya. Itu. Terus sampai ke ukuran 100. Kalau 100 itu berapa? Kan seperti itu. Seharusnya. Ini tidak ada kejelasan. Makanya saya tadi bilang, kalau jadi pejabat pemerintah, kalau hanya punya golongan 4C, ini kalah sama Menteri Pengairan. Ini kalah. Masalahnya apa? Tiap hari itu uang. Tiap hari. Berapa subblok di Ketuan itu? Di Kedungdowo berapa? Di Ketuan berapa? Di Bayangan berapa? Malah juga Pengairan ini sudah tahu. Di sana disedot oleh mesin
tanah yang tidak wajib diairi, tanah apa itu Tegalan itu, ini tahu kan berarti Bang Airan juga menjual air di sini. Tidak mungkin kalau yang punya mesin ini berani nyedot air kalau tidak memberi sama Menteri Bang Airan. Ini pasti sudah. Terus yang kedua mengenai sawah saya pernah melapor itu kan saya nyebrang ke timur jalan juga dekat ke sawahnya ini termasuk di depan juga. Tapi alasannya itu kalau mengairi ke sana meluap. Saya sudah tahu budaya sampean baru, jadi saya enggan untuk melapor minta air, saya enggan. Iya kalau saya punya uang. Ini saya diperkirakan berarti tahu ujung-ujungnya uang. Uang. Makanya saya sok-sok beda, lebih sih kau udah. Sebentar dulu tak potong Pak. Padahal lahan tersebut adalah kewajiban HIPA yang setempat ini untuk mengairi. Tapi tidak pernah dapat kebagian air seperti itu. Memang saya sengaja melapor satu kali sudah ngomong seperti itu, saya enggan untuk melapor. Sekarang saya mau melapor, terkunci dengan adanya uang. Dan lagi gini, area HIPA yang bermasalah ini, ya, area HIPA yang bermasalah ini, areanya, ini banyak yang sudah tidak ngambil ke ini. Kok bisa kurang airnya? Itu. Biasanya kan makin lebih. Banyak area yang sudah keluar dari HIPA tersebut. Ngambil HIPA-nya, ngambil air ketuan sudah banyak. Artinya bukan di naungan HIPA yang Zam-Zam ini loh Pak? Sebenarnya di bawah naungan Sublok tadi. Nah, karena sudah katanya Pak Marsuto dan teman-teman yang lain malas dah. Karena budayanya seperti itu. Biasanya area makin banyak keluar dari kewajiban Sublok tadi, air makin lebih. Itu. Ini air makin kurang. Kenapa? Dijual sudah pasti tidak bisa ditutupi itu. Masyarakat tahu semua. Artinya dengan kejadian ini ya masyarakat itu keinginannya apa ke depan? Ke depan keinginannya masyarakat petani yang dirugikan khususnya ya harus itu diganti total. Istilahnya Santawi harus diberhentikan tidak hormat dengan berdasarkan perjanjian dan merugikan masyarakat petani banyak di kelompoknya sendiri itu. Satu. Kedua, kepada HIPA ya tolong tunjuk yang lebih mampu mengairi di sana. Kalau air lebih, lapangan sepak bola bisa ditanami padi. Kalau tidak percaya, lebih airnya. Kenapa kurang? Ya dijual. Jadi seperti itu ya. Menanggapi hal tersebut gimana? Pengaduan masyarakat. Bukti dijual. Ini aja sudah bilang 300 dikasih 400. Sudah itu terjadi transaksi. Menanggapi hal tersebut gimana? Kalau mulai tadi saya lihat pernyataan kronologis petani-petani ya. Peristiwa kejadian keresahan para petani pemakai air. Dari Sublok sendiri ini yang kurang benar menurut saya. Satu ya, debit air sangat cukup dan tentang sumber daya air Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang baru dengan Undang-Undang yang lama Nomor 11 Tahun 1974 tentang sumber daya air adalah debit air sangat cukup dari dam sampean baru. Tapi ketua Sublok yang bernama Santawi ini pada tahun 2018 sudah melakukan pelanggaran yang sudah dirapatkan dengan pernyataan-pernyataan dituangkan bahwa saya apabila melakukan pelanggaran lagi siap diberhentikan. Sekarang sudah dibuktikan di lapangan faktanya seperti itu. Kalau saya lihat debit air cukup, berarti Sublok itu diskriminatif dalam pemerataan pemberian air kepada para petani. Jadi ada indikasi dugaan pungli di sana. Jadi siapa yang memberi lebih banyak, lebih besar, mungkin dia airi. Tapi karena salah satunya tidak memberi, airnya air yang
debitnya cukup dijual kepada petani lain. Dibuktikan salah satu anggota LSM Perjuangan Rakyat dari kami menangkap pada malam hari dengan bukti-bukti selang apa semuanya alat-alat yang dipindahkan dan dialirkan ke petani lain yang bukan sublok di sini. Itu adalah suatu pelanggaran yang harus dituntut secara hukum, baik secara pidana, dugaan punglinya juga penyalahgunaan wewenang. Dan peraturan sublok sendiri tidak melakukan aturan-aturan apa yang disampaikan Bapak tadi di situ. Ketentuan-ketentuannya tentang penarikan biaya per hektar berapa, biaya per setengah hektar itu berapa, itu tidak ada. Jadi saya kira itu tidak ada aturan. Jadi pribadi dia yang melakukan di situ. Jadi keuangan yang diambil tidak disalurkan kepada kegiatan sublok sendiri. Apa yang menjadi harapan petani pemakai air, kemana arah itu harus ditelusuri, diperiksa itu. Kalau yang seperti paguyupan ada wadahnya, administrasi lengkap, per hektar berapa, ada ketentuannya, ya silakan di situ. Harus diperiksa juga untuk apa keuangan. Untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ya. Kalau melihat peristiwanya mulai tadi yang jelas sudah ada dugaan indikasi pungli. Dan juga tidak ada pemerataan air yang bagus. Jadi ada dugaan pelanggaran dari Ketua Sublok yang bernama Santawi yang harus dituntut secara pidana dugaan punglinya, dan Kepala Desa Kedung Dowo harus cepat merapatkan untuk dilakukan pemberhentian atau penggantian. Dan kami sudah mengirimkan surat kepada Kepala Desa pada hari ini, kepada Camat, Ketua HIPA, dan juga Ketua BBD, pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai penasehat, terus Camat. Jadi secepatnya harus melakukan rapat dan melakukan penindakan penggantian Ketua Sublok agar kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya menindaklanjuti dari keluhan masyarakat itu melaporkan di beberapa pihak yang berkompeten maksudnya ya. Ya, betul. Nah, untuk mengawal itu gimana Pak Ketua selanjutnya? Saya dalam surat yang terkirim pada hari ini menunggu dari balasan dari Kepala Desa, baik Ketua HIPA, Ketua BBD harus merapatkan. Apabila tidak ada tindakan secepatnya, ya kita akan mengambil tindakan lain. Kenapa kejahatan ini harus dilindungi? Jadi harus benar-benar ditindak tegas. Artinya merasa dilindungi ya, justru gitu ya. Jadi menurut kami melakukan pembiaran gitu. Terkesan pembiaran akhirnya. Jangan sampai masyarakat ini bergejolak, melakukan anarkis demo, ya jangan salahkan masyarakat. Makanya kami dari LSM Perjuangan Rakyat mengharapkan antara masyarakat petani dengan kepala desa dengan sublok ini tidak bersengketa masalah air. Jadi indikasi mulai tadi saya lihat ini juga ada diskriminatif dalam pemberian air dan juga ada penjualan air yang dipindahkan ke petani lain. Ini suatu stok pelanggaran. Ada kepentingan pribadi dan kelompok berarti di sana ya. Masyarakat dirugikan hampir yang 1 tahun ini. Akhirnya gagal panen kan? Tanamannya mati. Gagal panen kan? Gagal panen bisa dituntut secara hukum ini. Ada yang 3 tahun, 4 tahun. Bukan hanya 1 tahun. Ya. Demikian. Saya Pak. Gimana? Saya menambahkan yang sampean lama. Yang saya katakan tadi itu setiap mengairi ini melebihi pemberiannya. Setiap mengairi ini memberi sumbangan ini melebihi dari setoran ke HIPA. Saya melihat di lapangan satu peta sekitar ukuran 75. Ini ada yang beri 100. Melainkan di HIPA sendiri. Nah ini loh. Ini paling kalau menurut peraturan HIPA, paling ke HIPA ini 75.000. Paling besar itu sudah. Tapi setiap mengairi 100. Sumbangan lain. Sumbangan lain. HIPA. Lain yang sumbangan ke HIPA. Anggap transaksi jual belinya. Ini untuk masuknya ke sawah. Area sawah. Kalau HIPA itu per panen. Kalau HIPA itu kan setiap panen paling tidak dikemas lagi sumbangan 75.000 itu dikemas setorannya. Tapi pada waktu mengairi ada yang berani kasih 100. Kalau hanya 20 saya kira jawabannya. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir. Selama ini di HIPA itu sendiri apa ada pertanggungjawaban pada tidak ada, makanya saya minta setiap tahun maksudnya. Ketua HIPA itu pernah jadi pemasukan dari petani itu ada pertanggungjawaban misalnya? Tidak ada. Makanya saya minta juga menuntut pertanggungjawaban gitu ya. Itu segera dilakukan tentang petani melapor air itu dimasukkan juga ke
ke Perdes. Kan seperti itu. Saya minta seperti itu. Kalau satu ukuran 100 berapa transportnya? Itu pun kan melanggar. Kan seperti itu kan. Kalau 1 hektar berapa? Ini tidak ada kejelasan. Makanya ada satu subblok bilang ke saya, kalau musim kemarau, rokok pun Dimas seperti ini tidak mau merokok. Artinya rokok Jisamsu bahkan gitu ya? Iya. Minim gudang garam. Tapi kalau musim hujan, tembakau pun enak saya rokok. Kan berarti pemasukannya tiap minggu itu kan luar biasa. Ya, berarti ada jual beli air. Justru itu. Justru itu. Dipahami. Saya tambahkan lagi ya. Ya, gimana? Nama. Saya tambahkan lagi Ya. Ini sampai lama, ini sampai baru. Ini yang sampan baru. Biar kepala desa Ketung Dowo ya. Biar tahu. Ini apa? Sawah saya kurang lebih 2 hektar ya. Yang kurang lebih 1 hektarnya itu saya airi ke Setawi meskipun airnya agak berkurang. Yang satunya itu nggak ngambil air Santawi, air pembuangan. Yang satunya. Padahal kewajibannya airnya Santawi. Santawi. Karena nggak cukup untuk ada air pembuangan yang 1 hektarnya saya. Yang pembuangan dari desa Ketuan. Yang dari Ketuan. Yang dari Ketuan, untung ada pembuangan yang dari Artinya Ketuan. justru dari sebelah ya? Iya, dari sebelah. Biar ini kepala desa Tundowo biar tahu. Ya, biar dilihat. Apakah ini berjalan bertahun-tahun? Wah, bertahun-tahun sudah. Sejak zamannya Santawi. Maaf saja, bukan saya mengkritisi Santawi, bukan. Memang faktanya seperti itu. Sebelumnya? Hah? Sebelumnya ya, seperti Sarwa, enggak air pakai air yang zaman baru. Cukup. Kalau Sarwa itu merdeka rakyat. Saya merdeka dengan Pak Sarwa dulu. Ada uang, ada kendala kok. Di belakang merdeka. Kalau Pak Sarwo paling belakang merdeka. Apalagi ini di depan sangat merdeka. Sekarang di belakang kok di belakang. Ini berjalan berapa tahun? Di depan aja tidak merdeka. Sejak zamannya Santawi. Mulai dari tahun kurang lebih sekitar 2 kali dia. 6 tahunan sekarang. Santawi sudah 2 periode. Saya dulu ya sebagai petani desa Tundowo ya, yang saya tadi bicarakan itu ya. Itu ya di awal juga, cuma elok timur saya, anak lorong ya. Itu kalau Sarwa, berapa 3? Kang, itu mare, tak lo kemana-mana, tak ruat dah. Itu saya beruntung terus itu. Artinya sampai ke belakang pun. Wah, mulai dari tanam pertama. Ini Mas. Ya, mulai tanam ke-1, ke-2, ke-3. Karena ini Pak Santawi yang sekarang ya, 1 kali pun tidak pernah pakai airnya. Makanya sama saya disewakan kepada saudara saya sekarang. Males sudah. Karena budaya itu ya, termasuk budaya airnya ya. Budaya. Jual belinya itu udah budaya. Sekarang apa? Siapa yang berani kepada Santawi? Dari sampean lama ya, dari sampean lama. Ini juga budaya. Makanya saya minta kepada HIPA harus ada peraturan yang konkret. Walaupun jawabannya konkret, tapi tidak ada tindak lanjut ke bawah. Akhirnya yang menjadi mangsa subblok para petani. Itu para petani, konsumen kita. Menjadi mangsa gitu. Jadi mangsa. Menjadi sapi perahan. Petani desa Gedung Dowo ini menjadi sapi artinya perahan. Menjadi koin-koin uang ya, pundi-pundi gitu ya. Coba sekarang subblok berhenti. Pasti menderita dia. Pasti menderita. Ya, jangan memastikan. Pasti tak bisa. Mungkin tak ada. Jadi income. Pasti menderita. Ya, jadi tahu income. kalau gitu. Pasti menderita. Makasih ya Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi? Ya ada tambahan. Apa Pak? Begini. Udah cukup, pasti menderita. Bentar dulu. Ini kan programnya Bupati. Supaya dikit unggul di Situ Bondo. Mau unggul dari mana? Airnya dijual belikan. Tolonglah kepada Pak Bupati, tindak desa Gedung Dowo ini. Jangan dikasih ampun. Sayang sama hadiahnya dapat hadiah dari nasional dari kementerian bahwa Situ Bondo. Kemana Bupatinya ini? Dapat hadiah kan? Tapi tidak ada air tapi gitu. Airnya ada, dijual belikan petaninya. Nggak mampu petani untuk beli terus-terusan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Terakhir ya, terakhir. Damatnya jangan tidur juga. Bukan dari awal sampai akhir. Ini yang tak beres kepala desa dengan ketua HIPA. Itu aja. Karena membuat peraturan tidak ada tindak lanjut ke bawah. Belum pernah mengadakan sosialisasi. Belum pernah. Berarti yang disampaikan terkesan dibiarkan, memang dibiarkan gitu. Dibiarkan tanda kutip. Apa itu disengaja atau ada nek. Nanti kalau itu apa ya
menggalang jawaban kepala desa. Saya juga dipanggil. Itu tahu saya edit. Jadi ini pertanyaan ya. Oke. Apa aja edit? Yang penting kabel dalam buat tidak. Di hari ditompes ya hubungan berapa tahun ini. Ya sebelumnya terima kasih Pak Ivan. Kemudian Bapak sekalian ya. Jadi keinginannya. Saya salah panggil tak apa-apa. Agar kembali kepada awal. Ya kan? Pada itu untuk mensejahterakan yang semula ya kan, yang tidak terjadi apa-apa kan. Ini bagus sublok ketuan ini. Dilakukan perubahan. Bagus sublok ketuan ini. Harus dilakukan perubahan gitu ya. Tapi intinya harus diberhentikan. Besok. Sementara itu wawancara kami kepada para petani desa Gedung Dowo dalam hal ini menginginkan masyarakat petani untuk melakukan perubahan dan tidak menjadi bulan-bulanan, bahkan menjadi pundi-pundi, itu menjadi mangsa ke para petani yang pada akhirnya merugi dan tidak bisa panen dalam lahan pertaniannya itu sendiri. Mengapa hal itu terjadi? Faktanya di lapangan demikian. Ketika kita investigasi dan membuat pernyataan dengan sadar para petani dan menindaklanjuti beberapa instansi maupun pihaknya LSM Perjuangan Rakyat untuk tinjut menindaklanjuti atas pengaduan yang menjadi keluhan masyarakat. Cukup demikian dari kami Arjuna News. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.